Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halo, apa kabar adik-adik dimanapun kalian berada? Insyaallah kita sehat-sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 10 pada mata pelajaran Akidah Akhlak bab 2 yang berjudul Pengertian Tauhid. Tapi sebelum kita masuk di pembelajaran, yuk di-subscribe dulu, di-like, ditekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran dari Ibu. Oh iya, di-share juga ya ke teman-teman kalian. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selain itu juga kita harus memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menerima ilmu pembelajaran. Nah, pada materi bab 2 ini yang berjudul Ayo Bertauhid. Sedangkan untuk video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas satu subtema yaitu pengertian tauhid. Tauhid adalah salah satu prinsip dasar dalam agama Islam. Ajaran tauhid dibawa oleh setiap nabi hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Para nabi menegakkan ajaran tauhid dan memberantas praktik kemusyrikan. Tentu kalian pasti sudah pernah tahu, sudah pernah dengar tentang kisah Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan beliau dalam pencarian Tuhan, dan bagaimana pula tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung pada zaman Raja Namrud. Nah, mari sekarang kita pelajari apa itu pengertian tauhid secara bahasa dan istilah. Tauhid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada, yang artinya keyakinan dan keesaan Allah. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah meyakini kepada Allah bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Tauhid artinya mengesakan Allah. Esa berarti satu. Salah satu ayat Al-Quran yang telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah adalah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Tentu pasti kalian sudah tahu, sudah hafal bagaimana bunyi dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, di sini Ibu akan langsung bacakan artinya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dari ayat di atas dapat kita tangkap penjelasan bahwa Allah itu Maha Esa. Menurut Bapak M. Quraisy Shihab, keesaan Allah mencakup pada 4 hal. Yang pertama, keesaan zat, yang mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Yang kedua, keesaan dalam sifatnya, yang mengandung arti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat manusia. Yang ketiga, keesaan dalam perbuatannya mengandung arti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, keesaan dalam beribadah adalah keesaan dalam beribadah kepadanya, menjadikan seseorang melakukan sesuatu hanya karena Allah
atau hanya ditujukan pada atas apa yang diperintahkan dan seizin Allah. Sebagaimana ayat Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 162. Bisa disimak, dan ibu akan langsung bacakan artinya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya karena Allah, pemelihara seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Sangatlah penting untuk kita menanamkan keesaan Allah dalam hati kita. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu tauhid. Berikut ini dijelaskan tentang hal-hal lain yang terkait dengan penjelasan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifat-sifat yang wajib ada padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali harus ditiadakan daripadanya, serta tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan kerasulan mereka, hal-hal yang wajib ada pada diri mereka, hal-hal yang boleh dinisbatkan kepada mereka, dan hal-hal yang terlarang mengaitkannya kepada mereka. Ilmu ini dinamakan ilmu tauhid karena pokok pembahasannya yang paling penting adalah menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zatnya, dalam menerima peribadatan dari makhluknya, dan meyakini bahwa dialah tempat kembali satu-satunya tujuan. Keyakinan tauhid ini pun yang menjadi tujuan utama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian tauhid pada pembahasan subtema 1. Nanti di video selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang nama-nama ilmu tauhid, ruang lingkup tauhid, bahayanya ketika kita tidak bertauhid itu seperti apa. Jadi ditunggu video selanjutnya, dan jangan lupa kalian di subscribe, di like, di share, sebarkan ke teman-teman kalian supaya itu menjadi lahan jariah untuk kalian juga dan untuk Ibu juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.